Ini kalau zaman dulu lebih mudah, hari ini jauh lebih berat. Berarti keberadaan si media sosial ini menurunkan tingkat kebahagiaan, gimana tuh Mas? Kembali lagi di Dialog Positif Plus dan masih bersama Mas Faiz. Oke Mas, ini bahagia dahsyat gitu ya, penting sekali. Tadi terakhir kita bicara tentang ilmu gitu, bahwa untuk menjadi bahagia yaitu konteksnya adalah berilmu gitu. Nah tentu saja kebalikannya, kita juga harus tahu ilmu yang membuat kita tidak bahagia gitu. Kira-kira apa Mas? Ya, jadi kalau dalam filsafat Islam itu orang berilmu pun harus tahu batasnya. Jadi seperti hari ini ya, ini kan orang menyebutnya era banjir informasi. Ya. Habis-habisan orang pengen tahu apa saja bisa. Tapi kita yang harus bisa memfilter mana ilmu yang manfaat, sesuai, cocok, mana yang tidak. Jadi pintu gerbangnya itu bisa kebenaran, kebaikan, dan kepentingan. Kebenaran, kebaikan, kepentingan. Iya, ini 3 filter. Kebenaran itu ya pastikan kalau kita berilmu ya ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu berarti ya ada dukungan otoritas, argumentasinya jelas, masuk akal, dan lain sebagainya. Yang kedua baik. Ada loh yang benar tapi tidak cocok, tidak sesuai untuk konteks kita. Jadi tidak baik. Misalnya sering saya contohkan, kalau ada teman yang sedang seneng rebahan saja, males-malesan saja, kan tidak baik kalau kita nasihati untuk sabar. Kamu sabar ya, hidup itu memang. Kan ngomong ini orang lagi rebahan disuruh sabar. Kan tidak cocok. Loh, nasihat sabar ini benar sudah. Kan kesabaran itu kebenaran. Tapi untuk konteksnya dia tidak baik. Nah, jadi pastikan ilmunya memang baik untuk situasi kita. Jadi kalau sedang merintis bisnis ingin berjuang ya mungkin wawasan tentang kesabaran, tawakalnya nanti dulu. Tapi ini tentang ijtihad, tentang keseriusan dulu. Nah ini ngerti kebaikannya. Yang ketiga penting atau tidak penting. Ini juga menarik jadi filter. Ada banyak pengetahuan yang mungkin benar, mungkin baik, tapi tidak penting kalau untuk kita. Nah ini kuncinya bahagia kalau kita bisa menerapkan 3 filter keilmuan ini. Ini sebenarnya dari Socrates, namanya triple filter. Ini menarik, ada ceritanya begini. Jadi satu ketika ada muridnya Socrates datang pada dia, bilang pada Socrates, Socrates saya ada gosip baru nih tentang kamu dan murid-muridmu. Terus Socrates tanya, oke, sebentar sebelum kamu menghabiskan energi cerita tentang gosip itu. Terus tanya Socrates yang pertama, apakah yang mau kamu ceritakan itu sesuatu yang pasti benar? Jawabannya temannya, enggak mesti sih wong namanya gosip. Mestinya enggak mesti benar. Oke, ujian pertama enggak lulus. Ujian kedua, yang mau kamu beritahukan padaku itu sesuatu yang baik enggak? Ya namanya gosip ya, kalau baik-baik saja enggak jadi gosip. Jadi itu tentang satu yang buruk mestinya, yang kontroversial. Oke, ujian kedua enggak lulus. Ujian ketiga, apa yang mau kamu sampaikan itu seandainya aku enggak ngerti, berbahaya enggak? Atau ada gunanya enggak? Ya wong namanya gosip, kamu tahu apa enggak tahu, enggak ngefek sebenarnya. Oh berarti ujian ketiga enggak lulus. Jadi kata Socrates, yang mau kamu beritakan padaku itu sesuatu yang enggak mesti benar, tidak baik, dan enggak ada gunanya juga. Aku tahu ya, kamu enggak usah habis energi cerita. Pengetahuan itu enggak ada gunanya buatku. Nah ini ilmu yang membawakan kebahagiaan juga, berarti ya yang pas, ya yang baik, yang benar, yang penting. Tidak sekedar apa saja masuk, apalagi hari ini, mudahnya begitu. Jadi kuncinya di situ, kata Socrates. Ini kalau dalam bahasa filsafat Islam tadi, istilahnya yang pas itu ilmu itu namanya hikmah. Kurang ilmu namanya bodoh. Kalau banyak ilmu yang tidak manfaat namanya badalah. Jadi orang yang sia-sia ilmunya, eman-eman. Jadi sudah habis energi, habis biaya, ilmunya tidak ada gunanya. Maka ilmu itu harus ada di level hikmah. Oke. Kembali ke filter tadi tuh Socrates. Jadi kepikiran gini Mas Faiz. Kita hidup di era modern yang informasi sangat banyak, media sosial.
Nah ngomongin gosip tadi Mas Faiz, akun gosip tuh sekarang lebih diminati gitu Mas Faiz. Iya. Padahal filter tadi kalau tadi ngomongin Socrates kan gimana tuh gitu. Nah sekarang gimana tuh fenomena sekarang tentang si gosip-gosip tadi justru malah banyak yang minat gitu, gimana tuh Mas Faiz? Iya, karena memang namanya gosip itu kan kontroversial dan itu menarik. Jadi isu-isu terus berita-berita yang sifatnya aneh-aneh itu kan menarik kita. Cuma ya kalau kita tidak punya filter yang seperti dibilang Socrates tadi, nanti jangan-jangan porsi hidup kita, porsi pikiran kita, porsi apa yang ada di akal kita ini isinya itu semua. Sementara manusia itu kan sesuai dengan isi pikirannya. Kalau isi pikirannya yang negatif-negatif misalnya, yang kontroversi-kontroversi seperti di gosip, yaitu nanti mindset kita, cara pandang kita dibentuk oleh itu pada akhirnya. Jadi nanti suaminya pulang telat sudah, jangan-jangan kan kenapa terlalu banyak gosip. Benar. Jadi mikirnya ya mindsetnya begitu terus, karena isinya selama ini diisi itu. Maka ada filosof muslim itu yang bilang langkah pertama tazkiyatun nafas itu tazkiyatul akal. Buanglah informasi-informasi yang tidak ada gunanya di kepala kita, karena dia membentuk kita. Ini kalau zaman dulu lebih mudah, hari ini jauh lebih berat. Wong yang kita tidak sengaja ingin cari gosip saja ditawari gosip terus oleh medsos itu, apalagi kita minat ke situ. Maka hari ini kalau bahasa saya lebih dibutuhkan kemampuan ngeremnya. Ayolah direm, boleh diuji kok. Coba ndak usah baca gosip seminggu saja. Kemudian kita buka medsos, kita ndak ketinggalan apapun. Jadi ndak usah khawatir. 1 bulan dicoba lagi, kita ndak ketinggalan apapun. Sekarang musimnya FOMO kan ya. Iya. Fear of missing out. Iya, kalau nggak tahu tuh gimana kudet kita gitu. Kita khawatir hilang, tapi ndak apa-apa, ndak ngefek. Jadi kita ndak akan jadi orang yang dianggap berdosa atau yang dianggap buruk hanya karena ndak mengikuti berita-berita yang ndak penting itu. Maka ayo kita tegaskan lagi, ayo latihan ngerem. Jangan-jangan kebahagiaan kita ada di situ. Jadi kadang-kadang kan ada hal yang membuat kita gelisah karena kita membaca berita yang tidak penting. Nanti misalnya kita diam-diam baca Twitter atau apa, nanti bahas calon ini, calon itu, kita ikut panas. Oh tadi tidak ada apa-apa, sekarang jadi panas, sekarang jadi ruwet. Nah, jadi tidak produktif hidup kita. Ayo latihan ngerem kalau untuk medsos itu. Bukan berarti jangan, ya memang hari ini kita butuh medsos, tapi jangan tenggelam dalam medsos. Nah nggak tahu nih Mas Faiz, ini kesimpulan simpel aja gitu ya, bahwa berarti keberadaan si media sosial ini menurunkan tingkat kebahagiaan, gimana tuh Mas? Iya, kalau kita nggak ngerti porsinya. Segala sesuatu harus pas porsinya. Jadi apapun produknya manusia, alatnya manusia, perangkatnya manusia, harus kita yang mengendalikan. Jangan kita yang dikendalikan. Belakangan ini banyak fenomena justru kita yang dikendalikan oleh media-media sosial, perkembangan teknologi terkini. Berarti ya PR kita untuk membalik situasi, jangan kita yang mengendalikan. Jangan kita yang dikendalikan, kita yang mengendalikan. Wong kita sekarang kan ya ndak lihat HP setengah jam saja, itu kan ya rasanya penasaran, pingin segera. Wong kadang di cas saja kan kita tungguin sebelahnya setia sekali. Ya kan kita khawatir kalah informasi apa, padahal ya isinya ndak banyak pentingnya. Nah ini mungkin di antara perjuangan hari ini, bagaimana mengembalikan porsi kita sebagai manusia yang mengendalikan ciptaan kita, bukan kita yang dikendalikan. Ini PR, karena banyak nanti kebahagiaan kita sumbernya di situ. Oke. So kembali ke hal yang sederhana mungkin terakhir Mas Faiz, step simple apa kalau yang sekarang lagi ngerasa nggak happy gitu ya, lagi ngerasa nggak bahagia, yang paling bisa cepat dilakukan untuk switching menuju bahagia, apa tuh tips and triknya Mas? Ubah mindset. Jadi ayo cara pandang kita diganti. Bencana itu bisa berubah jadi pelajaran kalau kita ganti sudut pandang. Kepahitan itu bisa berubah jadi anugerah kalau kita tahu cara melihatnya seperti apa, biar ini jadi anugerah. Kita misalnya ditinggalkan orang yang kita cintai misalnya,
mungkin ditinggal menikah misalnya. Ini kan pahit sekali. Tapi ini bisa jadi anugerah kalau kita bisa ubah sudut pandangnya. Misalnya, wah alhamdulillah dia nikah sama yang lain, aku bebas sekarang cari lagi. Misalnya kemarin aku terikat, sekarang bebas lagi. Dari sudut pandang ini kita bisa bahagia. Jadi ayo latihan geser ke sudut pandang yang lebih positif, yang bisa membuat kita bersyukur tadi. Jadi apapun situasinya sebenarnya bukan penghalang kita untuk tidak bersyukur. Seandainya sulit sekali kita ganti mindset, yuk kita ganti dimensi. Kita lihat bahwa ada dimensi lain hidup kita yang membahagiakan. Tidak cuma yang merumitkan kita tadi. Oke. Terima kasih Mas Faiz. Mudah-mudahan setelah menyaksikan ini banyak yang merubah mindsetnya dan membuat dirinya jadi jauh lebih bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.